Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Alhamdulillah kita di awal tahun ya. Di awal tahun ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan tindak pidana korupsi dana desa. Nanti akan saya bacakan untuk yang akan kita riliskan, kemudian kalau rekan-rekan ada pertanyaan silahkan disampaikan. Nanti akan saya jawab dan juga di backup sama Pak Kasar juga, silakan untuk memberikan penjelasannya. Yang jelas kita di awal tahun ini memiliki banyak target-target tertentu supaya kita bisa mendukung atas cita pemerintah Presiden Prabowo di 2025 ini. Karena kita yakin dan percaya bahwasanya upaya-upaya yang kita laksanakan adalah untuk memajukan Indonesia, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Makanya terkait dengan tidak berasa korupsi juga kita fokus, kita akan berantas juga. Kita mulai rekan-rekan. Jadi tindak pidana ini adalah tindak pidana korupsi di dana desa di Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022. Dasar jadi LP model A 04 bulan 6 2024 SPKT Polres Purwakarta Polda Jabar tanggal 5 Juni 2024 dan sprint penyidikan nomor SP Sidik 62 bulan 6 Pres 3.3 2024 Preskrim tanggal 5 Juni 2024. Jadi tindak pidana yang dipersangkakan adalah Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Yang kedua, melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Jadi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan juga setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sumber anggarannya yaitu dana desa. Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, APBN tahun anggaran 2022 sebesar 1.042.646.000. Jadi waktu kejadiannya di kurun tahun 2022. Tersangka adalah inisial ADW, mantan Kepala Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, periode tahun 2021 sampai 2023. Modus operandinya tersangka melakukan pemotongan dana BLT yang akan dibagikan kepada 120 keluarga penerima manfaat dengan jumlah pemotongan yang bervariasi antara 300.000 sampai dengan 900.000, sehingga jumlah yang diterima oleh KPM tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya itu 300.000 per bulan yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Tersangka melaksanakan kegiatan non BLT dari dana desa tidak sesuai dengan jumlah anggaran kegiatan di RAB desa dikarenakan tersangka melakukan pengelolaan dana desa tersebut tanpa melibatkan KAUR keuangan dan TPK untuk masing-masing
kegiatan, sehingga KAUR Keuangan tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban dana desa tahap 1 dan tahap 2 karena kepala desa tidak bisa memberikan bukti pengeluaran uangnya. Nah, ini barang buktinya yaitu dokumen perencanaan dana desa tahun anggaran 2022 dan dokumen pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2022 dan juga dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2022. Nah, dengan adanya kejadian dan tindak pidana ini, kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara dugaan tindak pidana korupsi dana desa nomor 700.1.2.2 Inspektorat Irbansus 2024 tanggal 30 September 2024 adalah sebesar 707.444.429. Karena itu rencana dilanjut kami karena berkas sudah dilengkapi sehingga melaksanakan penyerahan tersangka dan juga barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta. Demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan. Barangkali ada pertanyaan. Untuk tersangka tidak kita hadirkan karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan karena sakit, pakai kapsul dia. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, untuk uang yang dikorupsi itu digunakan untuk apa, Pak? Apakah untuk calon lagi? Nah, langsung, silakan Pak Kasat Tersin. Baik, terima kasih. Kami jelaskan, mohon izin Bapak Kapolres, rekan-rekan media sekalian, untuk uang hasil dikorupsi kebanyakan digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi dari dana desa yang sekitar 1 miliar sekian tadi itu didistribusikan 300 dan 700-nya dikorupsi oleh tersangka sendiri. Gitu, Pak. Yang kami tetapkan saat ini 1 orang, kepala desa dengan inisial ADW, kepala desa Pangkalan, Kecamatan Bojong. Sementara masih 1, nanti apabila hasil penyelidikan atau pengembangan lebih lanjut ada kemungkinan tersangka lain akan kami riliskan juga. Selama 2002 ini sudah berapa desa Pak yang akan dipantau dan ada Baik, untuk pemantauan terkait masalah dana desa, kami melakukan pemantauan secara menyeluruh. Semuanya kami pantau. Dan untuk sampai dengan saat ini yang kami temukan adanya dugaan bukan dugaan ya, kami temukan terjadinya tindak pidana korupsi hanya baru Desa Pangkalan untuk di tahun 2022. Gitu. Sampai dengan saat ini kami tidak menutup pintu informasi, Bu. Apabila rekan-rekan media atau yang lain memberikan bahan informasi kepada kita terkait masalah penyelewengan dana desa, silakan dilaporkan ke kami, akan kami tindak lanjuti, akan kami dalami. Bantuan langsung tunai, Pak. Jadi tiap 3 bulan ya, Pak. 3 bulan itu 300.000, namun dijadikan satu dirapel 3 bulan, jadi selama 9 bulan itu tidak didistribusikan semuanya. Jadi keluarga penerima manfaat ini hanya menerima sebagian, jadi potongannya ini variatif, jadi tidak semuanya sama untuk potongan-potongan ini. Rekan, ada lagi yang jelas terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Bagaimana tadi disampaikan, kita juga perlu bersinergi dengan rekan-rekan sekalian terkait apabila ada informasi maupun hal-hal yang sifatnya memberikan bahan keterangan buat kita supaya bisa kita lanjuti. Silahkan rekan-rekan. Yang jelas kita akan cek, akan verifikasi apakah benar terjadi suatu tindak pidana korupsi atau tidak. Oleh karena itu, ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama dan semoga tidak ada lagi kebocoran-kebocoran. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita dalam beberapa tahun ini banyak sekali kebocoran. Nah, makanya kita harus berkomitmen bersama untuk bisa memberantas. Mungkin itu aja rekan-rekan ya.
yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Semangat tahun baru, semangat buat kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.